Episode 22 Janji, 5. Saya melihat sekeliling dan menemukan apa tempat ini. Lalu aku merasa putus asa. Sial, tidak ada keraguan. Tempat ini. Kamu tidak perlu gugup. Saya tidak akan menggigit jika Anda semakin dekat. Kim namun mengatakan kepada saya dan saya menghela nafas. Saya yakin, itu adalah Tartarus, penjara yang terkenal di dunia bawah. Aku melirik monster berkepala 3 yang menjaga pintu masuk penjara. Itu adalah Cerberus, seekor anjing raksasa mitos. 2 kepalanya tertidur sementara 1 kepala bertindak sebagai pengintai. Bajingan itu, seharusnya monster kelas 4, bahkan ada yang lebih kuat di bawah. Kim namun berbicara seolah-olah dia adalah penuntun ke neraka. Dia benar, ini adalah bagaimana itu dijelaskan dalam cara bertahan hidup. Para tahanan terkuat terjebak di lantai bawah Tartarus, yang berarti ukuran Cerberus menjadi lebih besar dengan setiap lantai yang Anda turun. Kim namun tertawa kecil dan bertanya, bagaimana menurutmu tentang neraka? Saya memperhatikan sikapnya dan membuka mulut saya. Itu wajar untuk gugup ketika psikopat ini telah berubah. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Apa itu? Apakah ada orang lain di sampingmu? Ada Jusi. Aku tidak berbicara tentang aku. Saya mengamati dengan seksama wajah-wajah hantu yang lewat. Tidak ada wajah yang saya kenali. Misalnya, bencana pertanyaan atau orang-orang seperti Song Minwo. Kim namun memberitahu saya tidak tahu. Saya adalah satu-satunya dari Subway yang datang ke sini. Petik 2. Hades, Underworld hanyalah salah satu dari segudang dunia. Inkarnasi mati mungkin pergi ke dunia bawah yang berbeda sesuai dengan keyakinan atau karakteristik acak mereka. Itu sama untuk Myung Il Sang dan Song Minwo. Saya mengawasi ekspresi Kim namun ketika saya bertanya, apakah seorang wanita muda datang ke sini baru-baru ini? Wanita muda. Dia memiliki rambut putih di ekor kuda. Dia sangat cantik. Petik 2. Kim namun mengerutkan kening sesaat sebelum tiba-tiba terkikik. Aha, sekarang aku mengerti. Saya mendengarkan kalau-kalau dia melihat Shin Yosung. Jusi, kamu mati karena berusaha menyelamatkan seorang wanita. Petik 2. Ini masalah dengan orang-orang seperti kamu. Mati karena cinta. Kapan kamu menulis cerita ini? Petik 2. Apakah kamu melihat dia? Jawab saja itu. Petik 2. Tentu saja aku belum melihatnya. Bagaimana saya bisa melihat pacar Anda? Petik 2. Seperti yang diharapkan, jiwa Shin Yosung tidak datang ke sini. Mungkin dia masih belum menyeberangi sungai Acheron. Dia adalah jiwa yang datang dari dunia lain. Dia akan tinggal di sini sebentar sebelum dideportasi keluar dari dunia. Yang harus saya lakukan adalah mendapatkan jiwanya sebelum itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyaku. Aku sedang membuat sesuatu. Sekarang Jusi akan berhasil bersamaku. Kim namun mengibaskan abu dari tangannya dan menunjuk ke sesuatu. Itu benda itu. Bukankah itu terlihat seperti Gundam? Petik 2. Saya menatapnya. Penampilannya menyerupai sosok raksasa. Senjata besar itu dilenyapkan dengan logam hitam mengkilap dan napasnya lambat seperti makhluk hidup. Itu adalah senjata yang dipersiapkan untuk perang paling mengerikan dalam mitos. Prajurit raksasa, Hades sudah bersiap untuk Gigantomachia. Itu berbeda dari 12 dewa Olympus yang bermain-main, makan dan bertarung menggunakan alasan mempersiapkan Gigantomachia. Kalau dipikir-pikir, Hades adalah konstelasi mitos Yunani tetapi dia bukan bagian dari Olympus Nebula. Kemudian suara keras terdengar dari luar pintu masuk. Kim namun meraih pundakku. Ayolah, ikutlah bersamaku. Mengapa? Tidak bisakah kamu melihat manajer datang? Ada tempat di mana saya bekerja. Pergi ke sana dan berpura-pura palu. Anda harus bergerak cepat jika Anda adalah pendatang baru. Dipahami. Petik 2. Saya tahu ini banyak. Jika tempat ini benar-benar budak Tartarus bengkel maka aku tahu sesuatu tentangnya. Itu sebabnya saya tidak terkejut oleh Tartarus. Kim namun menggigit bibirnya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Saya mencoba untuk tidak mengatakannya tetapi saya tidak dapat menahan diri. Apakah kamu tidak memiliki pemikiran tentang saya? Pikiran apa? Kim namun memikirkannya sejenak sebelum senyum menakutkan muncul di wajahnya. Aha, apakah kamu takut padaku? Petik 2. Kamu pikir aku akan membalas dendam? Baik. Akan abnormal jika saya tidak takut. Saya membunuh orang yang merupakan psikopat dalam novel asli, bahkan lebih dari Yo Jong Hyuk. Sekarang dia tiba-tiba bersikap ramah dengan saya. Saya aneh jika saya tidak takut. Haha, jangan takut. Apakah perlu waspada ketika kita berdua sudah mati? Saya juga banyak berubah setelah datang ke sini. Saya punya banyak waktu untuk berpikir. Petik 2. Saya terdiam. Demon delusional yang dipantulkan Kim namun tidak mungkin seperti Yo Jong Hyuk menjadi seorang gadis. Aku tahu itu bohong, tapi aku masih mengaktifkan lie detection sebagai tanda terima kasih terakhir untuknya. Bagaimanapun, itu adalah keterampilan yang saya peroleh untuk digunakan. Anda telah mengkonfirmasi bahwa pernyataan itu benar. Apa? Saya terkejut dan menatapnya. Kim namun berteriak, aku mengatakan yang sebenarnya. Mengapa kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Bukankah saya hidup dalam pendamaian? Aku bahkan bersyukur kamu telah membunuhku. Petik 2. Mengapa? Makan disajikan saat waktunya makan. Saya bisa tidur ketika tiba waktunya tidur. Saya tidak harus pergi ke sekolah dan tidak akan diomeli oleh orang tua saya.
Ini agak panas tapi tempat ini adalah yang terbaik. Petik 2. Dia berbicara tentang Tartarus di neraka. Selain itu, aku bisa mengumpulkan Gundam jika aku bosan. Bukankah ini bagus? Dia melihat prajurit raksasa sebagai Gundam. Itu berkat kamu. Aku serius. Terima kasih sekali. Orang ini benar-benar gila. Karakter, Kim Nam-woon, memiliki kesan baik tentangmu. Sial, saya tidak bisa tidak percaya ketika pesan sistem ini muncul. Kalau begitu datanglah dengan cepat. Tidak ada waktu. Saya dipimpin oleh Kim Nam-woon menuju bengkelnya. Alat-alatnya ditempatkan di sepanjang meja kerja dan aku bisa melihat logam yang terbuat dari Gundam. Itu adalah logam dari dunia bawah. Saya merasa bahwa ini adalah pengaturan untuk penyakit cuni orang ini. Kim Nam-woon berkata, mereka datang. Mendengarkan. Cerberus mulai menggonggong. Gur. Tulang-tulangku terasa beku ketika aku mendengar suaranya. Administrator memegang cambuk dan kelelawar melewati Cerberus dan memasuki Tartarus. Itu adalah bawahan Hades mengenakan jubah hitam. Dia tidak terlihat sekuat para hakim, tetapi tidak baik jika aku tertangkap. Aku berdiri dan berpura-pura memalu. Kim Nam-woon terkikik di sebelahku. Administrator pergi ke platform di pintu masuk dan berteriak dengan suara serak. Beritahu semua budak di lantai 1. Akan ada inspeksi mendadak. Kim Nam-woon mengerutkan kening dan menggerutu, orang-orang brengsek ini selalu sama. Jika tidak ada yang dilakukan maka inspeksi. Petik 2. Namun, kata-kata administrator selanjutnya membuat Kim Nam-woon tutup mulut. Ada penyusup ilegal di dunia bawah. Dikatakan bahwa jiwa orang yang hidup menyeberangi sungai Acheron. Para hantu memiliki ekspresi bingung. Kata-kata administrator berlanjut. Jika kematian hebat mengetahui tentang ini, hal-hal buruk akan terjadi pada Anda juga. Pemeriksaan ini untuk menemukan pengganggu yang tidak murni. Ini bukan yang formal jadi jangan gugup. Semua orang berdiri di tempatnya. Sial, kemajuannya lebih cepat dari yang saya harapkan. Pada kasus ini, keluhan Kim Nam-woon bisa didengar. Ini benar-benar bodoh. Bahkan jika seseorang yang hidup datang ke sini, mengapa mereka bersembunyi di Tartarus? Ketika seseorang masuk, mereka tidak bisa keluar. Baik. Petik 2. Ah Jusi. Ya, aku membalas satu ketukan terlambat. Kim Nam-woon memperhatikanku dan bergumam dengan suara tercengang. Aku hanya ingin bertanya padamu. Mungkin mereka berbicara tentang Ah Jusi. Petik 2. Baik. Sial, Kim Nam-woon melemparkan palu dan tertawa. Wow, luar biasa kalau kamu adalah orang yang hidup. Saya telah berbicara dengan seseorang hidup-hidup. Petik 2. Itu adalah ekspresi di mana dia tidak tahu harus marah atau geli. Saya menghela nafas dan bertanya, apakah ada tempat untuk bersembunyi di sini? Sial, kamu ingin bersembunyi di penjara. Jika Anda tidak dapat menemukan tempat lain maka bersembunyi di Gundam di sana. Petik 2. Saya melihat pada Giant Soldier. Saya benar-benar bisa bersembunyi di sana. Masalahnya adalah bahwa itu sudah dekat dengan makhluk hidup. Saya kemungkinan akan dicerna jika saya masuk ke dalam. Apakah itu sudah selesai? Belum. Ada yang salah dengan intinya. Apakah Anda benar-benar akan bersembunyi di sana? Petik 2. Tidak. Pemikiran yang bagus. Ah Jusi akan menghilang jika kamu masuk ke dalam sana. Petik 2. Petik 2. Kupikir kau ingin hidup dengan nyaman. Aku hanya baik untuk orang yang juga mati. Saya minta maaf bahwa kami bertemu ketika Anda adalah orang yang hidup. Ah Jusi, kamu harus segera mati dan kembali lagi. Petik 2. Kim Nam-woon berbicara seolah aku berada dalam posisi yang mengerikan. Ketika kami berbicara, administrator telah mendekati area ini. Jika prajurit raksasa telah selesai maka saya bisa mengalahkan Cerberus dan langsung ke Istana Hades. Sekarang itu tidak mungkin. Karena pengaruh atribut eksklusif Anda, ingatan dari buku yang telah Anda baca akan meningkat. Dengan putus asa aku mencari-cari isi Ways of Survival. Yo Jong-hyuk telah mengunjungi Underworld di pertengahan hingga akhir regresi. Apa yang telah dia lakukan pada saat itu? Katakan ini kepada Raja. Saya akan mengambil tentara besar. Petik 2. Jika kamu tidak ingin mati maka katakan pada semua orang untuk tersesat. Petik 2. Sialan, dia adalah bajingan gila. Saya suka ketika saya membacanya tetapi tidak membantu situasi saya sama sekali. Menghadapi Hakim Hades langsung. Hal ini dimungkinkan oleh regresor Yo Jong-hyuk. Dia memiliki kekuatan dan kesempatan seperti itu. Namun saya. Tidak, tunggu sebentar. Kenapa aku tidak bisa melakukannya seperti dia? Arah pikiranku tiba-tiba berubah. Tentu saja, saya tidak bisa bertindak seperti Yo Jong-hyuk. Namun, ada banyak cara berani yang bisa saya gunakan. Mengapa saya tidak bisa ditangkap oleh hakim? Apakah saya akan gagal skenario tersembunyi dan menjadi penduduk dunia bawah? Tidak, mungkin para hakim akan melihat perilaku Hades dan mencoba menghancurkanku. Aku bodoh. Tidak perlu khawatir jika saya memecahkan satu masalah. Administrator akhirnya datang ke bengkel kami. Saya menghadapinya. Kemudian administrator bertanya, siapa kamu? Yang kamu cari? Pada saat ini, cahaya bersinar di mata administrator. Suara tajam logam terdengar dari suatu tempat. Saya merasakan tubuh saya perlahan membeku dan punggung saya terasa dingin. Jika aku melihat ke belakang sekarang, Hakim Hades akan mencengkeram leherku. Aku menahan dingin yang membeku dan membuka mulutku.
Kamu harus berpikir dengan hati-hati sebelum membunuhku. Aku tidak memiliki kekuatan Yo Jong-hyuk tapi aku punya sesuatu yang tidak dia miliki. Jika kamu membunuhku sekarang, kamu pasti akan dikalahkan selama Gigantomachia. Mata administrator bergetar dan hawa dingin mereda sesaat. Saya tidak melewatkan momen ini dan memandangi Giant Soldier. Katakan pada ayah dari malam kaya. Aku tahu bagaimana menyelesaikan prajurit raksasa. Petik 2. Keheningan yang menakutkan turun. Area di leherku perlahan membeku tapi aku tidak menahannya. Ini adalah ujian. Es turun dari leher saya ke bahu dan dada saya. Saya tidak panik. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Akhirnya, hawa dingin mencapai ujung hatiku. Tiba-tiba, itu berhenti seperti sihir. Kemudian sebuah pesan muncul di kepalaku. Skenario tersembunyi telah diperbarui. Setelah beberapa saat, saya dibimbing oleh hakim menuju istana Hades. Aku melihat ke belakang ketika aku pindah dan melihat Kim Namun di belakang Cerberus. Aku melambaikan tanganku ke arah Kim Namun, yang menatap kosong ke arahku. Tetap sehat di neraka, Namun.